warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Ustazah Yakut, anak-anak akan mempelajari materi matematika tema 2 subtema 1 tentang sifat penjumlahan bilangan. Sebelumnya, silakan dipersiapkan bukunya dulu ya anak-anak. Yang pertama, dibuka halaman 7, kita akan belajar tentang sifat komutatif penjumlahan. Apa sih maksudnya sifat komutatif penjumlahan? Sifat komutatif penjumlahan adalah sifat penjumlahan yang mendapatkan hasil sama antara lajur kanan dan lajur kiri. Terjadi pertukaran tempat. Nah, tetapi hasil penjumlahannya sama ya. Coba kita amati contoh sebagai berikut. Misalkan Ustazah mempunyai 2 kotak anggur. Kotak A atau kotak pertama berisi 25 anggur. Dan kotak kedua berisi 14 anggur. Nah, kita akan menjumlahkan anggur di kedua kotak ini. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah 25 ditambah 14. Ternyata mendapatkan hasil 39. Nah, tapi bagaimana kalau kita menjumlahkannya mulai dari 14 dulu? 14 ditambah 25. Apakah hasilnya sama dengan 39? Nah, ternyata hasil yang didapatkan adalah sama. Karena 25 tambah 14 sama dengan 14 tambah 25. Inilah yang disebut sifat komutatif terhadap penjumlahan. Jadi, antara angka yang pertama dengan angka yang kedua atau lajur pertama dengan lajur kedua itu jumlahnya sama. Ini ya, contohnya 25 tambah 14, misalkan ini lajur kanan, sama dengan 14 tambah 25, ini lajur kiri. Hasilnya sama, yaitu 39. Kemudian, selanjutnya dibuka halaman 8. Kita akan belajar penjumlahan bilangan 3 angka atau bilangan ratusan. Anak-anak di kelas 3 ini sudah mengenal bilangan sampai 4 angka, yaitu sampai ribuan. Nah, sekarang kita akan belajar mengulang kembali penjumlahan 3 angka atau ratusan. Coba diperhatikan contohnya ya. Nomor 1, ada bilangan 133 ditambah 152. Ternyata setelah dihitung hasilnya 285. Kemudian soal yang kedua, 246 ditambah 132, hasilnya adalah 378. Soal yang ketiga, 341 ditambah 112, hasilnya 453. Soal yang keempat, 225 ditambah 251, hasilnya adalah 478. Ya. Kemudian bagaimana dengan penjumlahan komutatif kalau tempatnya ditukar, dipindah? Coba perhatikan contoh yang di bawah. Nomor 1. Ini tinggal ditukar tempatnya. Kalau tadi bilangan 152 ditempatkan di belakang, sekarang dipindah ke depan, ya. Jadi yang ditulis 152 dulu, 152 ditambah 133. Nanti anak-anak menghitung apakah sama hasilnya 285. Nanti dicoba di rumah ya. Begitu juga dengan nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Nomor 2 ada 132 ditambah 246 sama dengan berapa hasilnya? Apakah sama dengan 378? Apakah sama kalau misalkan dihitung 246 dulu baru ditambahkan 132. Begitu seterusnya ya sampai nomor 5. Ini nomor 5 152 tambah 326 ya. Nomor 5-nya. Apakah simpulanmu tentang hasil penjumlahan di atas? Bagaimana jika tempat bilangan tersebut dipertukarkan? Misalkan contohnya 152 ditambah 133. Ini apakah sama hasilnya dengan kalau ditulis 133 tambah 152? Bagaimana dengan penjumlahan yang lainnya? Kalau tadi sudah dicoba dengan
5 soal pertama, anak-anak juga mencoba dengan soal kedua, 5 soal kedua. Apakah jumlahnya sama atau hasilnya sama ya? Silakan dicoba di rumah nanti sambil belajar bersama mama ya. Sekarang kita akan belajar tentang cara menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Anak-anak dibuka dulu halaman 21 dan 22 ya. Misalkan, Rasti melihat ada 2 keranjang berisi bunga mawar. Keranjang pertama berisi 154 tangkai bunga mawar. Keranjang kedua berisi 138 tangkai bunga mawar. Nah, seperti ini ya. Ada 2 keranjang. Keranjang yang pertama berisi 154 tangkai. Keranjang yang kedua berisi 138 tangkai. Bagaimana jika posisi keranjang buah itu dipindah? Nah, misalkan yang 138 tadi asalnya ada di belakang ya, kemudian dipindahkan ke depan. Jika dijumlahkan apakah hasilnya sama? Ternyata hasilnya sama ya. 154 ditambah 138 hasilnya sama dengan 138 ditambah 154. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 34 dan 35. Kita akan belajar cara menyelesaikan masalah tentang penjumlahan. SD Bunga Bangsa memiliki kelas pagi dan kelas siang. Siswa kelas pagi berjumlah 144 orang. Siswa kelas siang berjumlah 132 orang. Jadi, jumlah semua siswa SD Bunga Bangsa adalah, anak-anak ditanyakan ya di sini ya, ada soal yang ditanyakan adalah berapa jumlah keseluruhan siswanya. Ada yang masuk sekolah pagi dan ada yang masuk sekolah siang. Anak-anak menuliskan semua bilangannya. Oh, ternyata bilangannya adalah 144 dan 132. Tinggal dijumlahkan ya. 144 tambah 132 hasilnya adalah 276. Bagaimana jika siswa kelas siang dipindah pagi dan kelas pagi dipindah siang? Jadi misalkan yang tadinya masuk siang itu pindah ke pagi, yang tadinya masuk pagi pindah ke siang. Apakah jumlahnya sama atau berbeda? Karena jumlahnya sama tetap ya. Nah, 144 tambah 132 hasilnya 276. Sedangkan kelas setelah ditukar ya, kelas paginya disebutkan terlebih dahulu. Kemudian baru dijumlahkan dengan siswa kelas siang. 132 tambah 144. Ternyata setelah diamati jumlahnya tetap atau sama. Ya. Jadi tidak ada perbedaan jika siswa kelas pagi dipindah ke siang dan siswa kelas siang dipindah masuk pagi. Tetap sama selama tidak ada perubahan jumlahnya. Paham ya nak ya? Nah, ini kesimpulannya. Jadi, 144 tambah 132 hasilnya sama dengan 132 ditambah 144, yaitu 276. Sekarang, yang terakhir, kita akan belajar tentang sifat penjumlahan bilangan. Contohnya seperti ini. Sebagai wujud kasih sayangnya, ayah dan ibu Rasti selalu menemani Rasti belajar. Jika ada pelajaran yang tidak dipahami, mereka membantu menerangkan sehingga Rasti menjadi paham. Seperti hari ini, Rasti belajar matematika ditemani ayahnya. Ayahnya berdialog ya, ngobrol sama Rasti. Ayahnya berkata, ayahnya ngomong, jadi dalam penjumlahan, 2 bilangan ditukarkan hasilnya tetap atau sama. Kemudian Rastinya ngomong, contohnya 500 tambah 600 sama dengan 600 tambah 500 ya. Ayahnya ngomong lagi, benar, 500 tambah 600 hasilnya adalah 1000,
1100 sama dengan 600 tambah 500. Ini salah ya ayahnya ya. Sama dengan 600 ditambah 500, hasilnya sama-sama 1100. Nah, jadi 500 tambah 600 sama dengan 600 tambah 500. Syukurlah kalau kamu sudah paham. Nah, dari percakapan Ayah dan Rasti ini anak-anak juga paham ya. Ternyata sifat penjumlahan bilangan komutatif itu tinggal menukar tempat bilangannya dan hasil penjumlahannya tetap sama. Nah, sekarang tugas anak-anak yang pertama kerjakan di buku paket kalian ya. Yang pertama adalah ayo berlatih halaman 22 dan 23. Soal yang kedua, ayo mencari tahu halaman 41. Dikerjakan di buku paket dan nanti akan dikumpulkan sewaktu ada pemberitahuan langsung ya. Oke, sekian dari Ustazah Yakut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.